King Madrid tantang King Barca di final Piala Super Spanyol. Penalti jadi gol pertama Cristiano Ronaldo di 2025. Pecat pelatih sebelum bertanding, Everton malah menang. Amad Diallo resmi perpanjang kontrak di MU. Kritikan untuk Barca setelah berhasil daftarkan Dani Olmo dan Pau Victor. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Piala Super Spanyol, Madrid ke final usai kalahkan Mallorca 3-0. Bermain di King Abdullah Sport City, Real Madrid mampu mengalahkan Real Mallorca 3-0 di semifinal Piala Super Spanyol. Ketiga gol Madrid dicetak oleh Jude Bellingham di menit ke-63. Gol bunuh diri Martin Follien di menit ke-90+2. Dan Rodrigo Goes di menit ke-90+5. Hasil ini membawa Madrid ke laga final. Di partai puncak, Madrid akan bersua dengan rival abadi mereka Barcelona pada 12 Januari mendatang, juga di King Abdullah Sport City. Al-Nassr versus Al-Ahdaud, Ronaldo penalti, pasukan Stefano Pioli menang 3-1. Al-Nassr meraih kemenangan pada laga pertama mereka di tahun 2025. Cristiano Ronaldo CS mengalahkan Al-Ahdaud 3-1 dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Di laga itu, tim tamu mencetak gol lebih dulu di menit ke-6. Setelahnya, tuan rumah mencetak 3 gol lewat aksi Sadio Mane di menit ke-28. Cristiano Ronaldo di menit ke-42. Dan gol kedua Mane di menit ke-88. Kemenangan ini membawa Al-Nassr naik ke urutan ketiga klasemen Liga Arab Saudi dengan 28 poin, sementara Al-Ahdaud tertahan di urutan ke-14 dengan 12 poin. Penalti jadi gol pertama Cristiano Ronaldo di 2025. Cristiano Ronaldo mencetak gol pertamanya di tahun 2025. Bintang Al-Nassr itu membuatnya dari eksekusi tendangan penalti menghadapi Al-Ahdaud. Selebrasi Siu pun menggema di stadion. Ronaldo total sudah mencetak 917 gol sepanjang karirnya, dan pada 2024 lalu, CR7 mengkoleksi 43 gol untuk klub dan tim nasional. Cardiff tendang Sheffield United. Bermain di Bramall Lane, tim tamu mengejutkan dengan mencetak gol di menit ke-19 lewat aksi Cian Ashford. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan Cardiff menghiasi pertandingan. Fulham cukur Watford. Bermain di Craven Cottage, tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-26 lewat aksi Rodrigo Muniz. Watford menyamakan kedudukan di menit ke-33 lewat aksi Rocco Fata. Setelahnya, tuan rumah memborong 3 gol lewat aksi Raul Jimenez di menit ke-49. Joachim Henderson di menit ke-65. Dan Timothy Castagne di menit ke-85. Skor 4-1 untuk kemenangan Fulham pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, The Cottagers berhasil melaju ke putaran selanjutnya di Piala FA. Everton masih terlalu tangguh buat Peterborough. Dalam laga putaran ketiga Piala FA yang digelar di Goodison Park, tuan rumah tampil apik dan berhasil menang 2-0 atas Peterborough. 2 gol Everton dicetak oleh Beto Bentukal di menit ke-42.
dan Ilman Ndiaye di menit ke-90 plus 8. Dengan hasil ini Everton berhasil melaju ke putaran selanjutnya di Piala FA. Everton pecat manajer 3 jam sebelum tanding. Everton membuat keputusan mengejutkan hanya kurang dari 3 jam jelang tampil di Piala FA. The Toffees memecat manajernya Sean Dyche. Untuk sementara, pelatih tim U18 Leighton Baines dan kapten tim Seamus Coleman akan jadi manajer interim sampai klub menemukan manajer baru. Buriram United bantai Borneo FC. Pertemuan Buriram United versus Borneo FC dalam matchday ketiga ASEAN Club Championship tersaji di Stadion Chang Arena. Pesut Etam dibantai 4 gol tanpa balas di laga tersebut. Keempat gol Buriram dicetak oleh Lucas Crispim di menit ke-25. Guilherme Bissoli di menit ke-27. Marcelo Jallo di menit ke-45 plus 2. Dan Rata Nakom Maikami di menit ke-86. Hasil ini membuat Borneo FC masih tertahan di posisi keempat pada klasemen sementara grup B dengan 3 poin, sementara Buriram United mereka ada di posisi kedua dengan 6 poin. Amad Diallo resmi perpanjang kontrak di MU. Amad Diallo telah resmi menandatangani kontrak baru yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Manchester United hingga 30 Juni 2030. Dalam kontrak barunya, Amad Diallo akan mendapatkan kenaikan gaji hingga 120.000 pound sterling per minggu atau sekitar 2,3 miliar rupiah per minggu. Gaji tersebut naik berkali-kali lipat karena sebelumnya ia hanya mendapatkan 598 juta rupiah per minggu. Atletik beradang, Barca bisa daftarkan Olmo Victor. Izin untuk Barcelona bisa memainkan Dani Olmo dan Pau Victor mengundang amarah klub La Liga lainnya. Atletik Club jadi yang pertama mengkritik. Keputusan ini membuat kubu Bilbao berang. Presiden Atletik Bilbao, John Uriarte, merasa Barcelona sudah menyalahi aturan jika tetap memaksakan Olmo dan Victor tampil, sementara mereka tidak bisa memenuhi persyaratan. Demi neraca keuangan, Liverpool harus relakan Salah pergi. Pundit sepak bola sekaligus ex-pemain Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, memberikan komentarnya soal situasi Mohamed Salah. Baginya, Salah masih jadi pemain bintang Liverpool, tetapi kalau minta naik gaji besar dalam perpanjangan kontrak, itu jadi kerugian buat Reds sendiri. Liverpool sepertinya harus merelakan Mohamed Salah pergi. Itu diungkapkan oleh Jimmy Floyd Hasselbaink, katanya demi neraca keuangan Reds sendiri. Bukan di Saitama, Timnas Indonesia dijamu Jepang di Osaka. Timnas Indonesia akan dijamu Jepang pada laga pamungkas grup C 10 Juni 2025. Selama ronde ketiga, laga kandang Jepang selalu digelar di Stadion Saitama yang merupakan markas dari klub Urawa Reds Diamond. Namun, JFA selaku Federasi Sepak Bola Jepang memilih lokasi lain untuk laga melawan Indonesia, Panasonic Stadium Suita yang merupakan markas dari Gamba Osaka yang akan menjadi lokasi pertandingannya. Neuer tetap dibela di tengah kritikan yang menghampiri. Manuel Neuer tengah mendapatkan rangkaian kritikan lantaran performanya dianggap buruk. Namun kiper Jerman itu mendapatkan dukungan penuh dari legenda Bayern Munich, Lothar Matthäus. Matthäus pun memuji Neuer lantaran dari rangkaian pertandingan yang dimainkan dalam karir profesionalnya, ia baru menerima 1 kartu merah. Musim ini, kiper 38 tahun itu masih menjadi andalan Bayern. Ia sudah mengoreksi 19 laga di lintas kompetisi. Gawangnya sudah bobol 13 dan ia sukses mencatatkan clean sheet sebanyak 12 kali.
Nathaniel Brown ungkap rasanya bisa main di Bundesliga. Nathaniel Brown menjalani peningkatan karir yang pesat sejak memperkuat tim utama Eintracht Frankfurt pada musim 2024-2025. Pemain yang baru berusia 21 tahun itu sudah membukukan masing-masing 3 gol dan assist dari 11 penampilannya bersama Die Adler. Sang pemain yang sebelumnya dipinjamkan ke FC Nuremberg mengaku senang akhirnya bisa bermain bersama Eintracht Frankfurt, terutama berkat dukungan supporter yang luar biasa. AS Monaco lakukan pendekatan untuk gelandang bertahan West Ham. AS Monaco dilaporkan tertarik mengamankan gelandang tengah West Ham United, Edson Alvarez. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan The Hammers terkait potensi membawa pemain asal Meksiko itu ke Prancis. Menurut laporan Fabrizio Romano, AS Monaco tertarik meminjam sang pemain untuk 6 bulan ke depan guna hadir ke Stade Louis II. Musim ini Alvarez sudah memainkan 16 laga bersama West Ham dan mendulang 1.100-an menit bermain di London. Demi pulangkan Guehi, Chelsea segera bongkar gudang. Chelsea dilaporkan bersiap untuk menjual sejumlah pemain mereka yang kurang terpakai sepanjang musim ini demi bisa memulangkan pilar Crystal Palace Marc Guehi di bursa musim dingin 2025. Chelsea sudah menanyakan ketersediaan Guehi di pasar pemain pada The Eagles. The Blues sangat paham bahwa kesepakatan Guehi tak akan berjalan mudah serta membutuhkan biaya mahal. Sambil menunggu hal itu, Chelsea dilaporkan akan coba mencari tambahan dana dengan melakukan penjualan sejumlah pemainnya. Rooney disuruh gabung Manchester City dan jadi anak didik Pep Guardiola. Wayne Rooney kembali menganggur setelah dipecat Plymouth Argyle pada akhir 2024. Belum jelas apakah Rooney akan meneruskan karirnya di sektor kepelatihan atau mencari tantangan baru usai meninggalkan Plymouth. Pandit Sky Sport Don Goodman menyarankan agar pria 39 tahun itu sebaiknya bekerja sebagai asisten pelatih. Rooney disarankan bergabung dengan Manchester City untuk menjadi anak didik Pep Guardiola. Sebelumnya, Rooney juga pernah bercanda ingin ke Manchester City dan berguru pada Guardiola. Tertangkap ngebut, Maguire dijatuhi hukuman dilarang nyetir. Back Manchester United Harry Maguire dijatuhi hukuman larangan mengemudi setelah tertangkap melanggar batas kecepatan. Maguire didenda 666 pound sterling dan dijatuhi larangan mengemudi selama 56 hari serta diperintahkan membayar biaya sebesar 120 pound sterling dan tambahan 266 pound sterling oleh pengadilan Magistrate Bolton. Maguire tertangkap kamera sedang mengemudi dengan kecepatan 85 mil per jam atau setara sekitar 136 km per jam di area terowongan di bawah landasan pacu Bandara Manchester. Theo Hernandez akan jadi salah satu pemain termahal Milan. Theo Hernandez berhasil menemukan kembali tempatnya sebagai pemain kunci AC Milan pasca membawa timnya memenangkan trofi Supercoppa Italiana. Pasca kontribusi besarnya membawa Rossoneri juara, pihak klub langsung menggelar negosiasi dengan sang pemain terkait perpanjangan kontrak. Milan akan memberi kontrak baru sampai tahun 2029. Pihak klub bahkan bersedia menaikkan gaji sang pemain di angka 6,5 juta euro, dan angka ini akan menempatkan Hernandez sebagai salah satu pemain dengan bayaran termahal. Terbuang dari Barcelona, Ronald Araujo jadi rebutan. Masa depan Ronald Araujo tengah menjadi topik panas di Barcelona. Setelah absen selama beberapa bulan, pemain internasional Uruguay itu menyadari bahwa posisinya di tim utama mungkin terancam. Hal ini membuat Araujo ragu untuk melanjutkan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Barcelona. Situasi ini membuat Araujo menjadi rebutan klub-klub besar Eropa. Barcelona sendiri siap mendengarkan tawaran untuk Araujo.
Unik, idola Lamine Yamal di Barcelona bukan Lionel Messi. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal mengaku idola utamanya di Blaugrana bukanlah Lionel Messi. Yamal yang kini menjadi pilar penting Barcelona mengungkap ia mengidolakan Neymar saat masih kecil dan membawa ia sampai tercengang ketika bertemu mega bintang Brasil itu beberapa tahun lalu. Meski sering dibanding-bandingkan dengan Messi, ia mengaku bahwa Neymar pemain favoritnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!